Kita lanjutkan materi kita terkait strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Untuk setelah UTS ini kita akan lebih ke hal-hal yang praktis. Salah satu yang mendasari kenapa ada atau kenapa perlu pembangunan pertanian di Indonesia itu salah satunya adalah bahaya kelaparan. Mungkin ada yang punya pengalaman? Bisa berbagi cerita? Halo, masih bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, ada yang mungkin punya pengalaman terkait paceklik atau kelaparan dia pernah dengar mungkin dari orang tuanya atau saudara. Layar apa tampilannya terlihat di layar kalian tidak? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Silakan. Mungkin ada yang pernah dengar cerita dari kakek atau dari orang tua di kampung terkait bahaya kelaparan yang pernah terjadi begitu. Kalau saya dulu dengar cerita dari ayah saya, di Sumba itu kan sering diserang ini hama belalang. Sekarang pun masih ada. Kalian cari di internet sekarang di pulau asal orang tua saya itu Sumba, itu sering mendapat serangan belalang sehingga ada musim-musim tertentu atau tahun-tahun tertentu mereka itu mengalami kelaparan. Cadangan makanan mereka itu adalah ubi. Kalian tahu ubi? Tahu, Pak. Ya, ubi kayu. Tahu, Pak. Ubi kayu. Bukan ubi jalar, ubi kayu. Jadi ubi kayu itu kan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga lama-kelamaan dia kan akan lapuk. Karena beberapa apa jadi lapuk sehingga bentuknya kayak tepung. Nah, itu yang mereka masak, makan dengan daging yang dikeringkan atau dijemur. Namanya dendeng. Nah, itu. Karena padi tidak bisa tumbuh atau tidak bisa dipanen karena sudah duluan dahulu diserang oleh belalang. Jadi bahaya kelaparan itu menjadi salah satu pemicu kenapa pembangunan pertanian itu harus digalakkan. Mungkin di kalian ada yang pernah punya cerita seperti yang diceritakan orang tua saya? Atau kalian itu aman-aman saja di lokasi kalian? Halo, masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Soalnya saya tidak bisa melihat tampilan kalian di sini. Oh ya sudah. Oke, kita lanjutkan. Ya, di Pulau Jawa yang subur dan kaya itu bahaya kelaparan. Ya, saudara membaca beberapa tahun yang lalu ada distrik-distrik di seluruh penduduknya mati kelaparan. Ibu-ibu menjual anak-anak untuk makan. Nah ini ada novel karya Doris Becker, judulnya Max Havelaar. Doris Becker itu pakai nama pena supaya tidak teridentifikasi bahwa dia adalah warga Belanda, karena dia lebih menyatu dengan pribumi Indonesia, dia pakai nama Multatuli. Itu ditulis tahun 1860, ini di halaman 64. Ini yang sudah edisi kesekian yang diperbaharui tahun 1972. Jadi ada satu narasi menceritakan bagaimana kelaparan itu sangat berbahaya. Di tempat asal orang tua saya di Pulau Sumba, itu bahkan sampai ada orang menjual anak untuk dapat makanan. Jadi ada dulu istilahnya budak belian. Jadi saudara menjual saudaranya untuk ditukar dengan bahan pangan. Nah, bahaya kelaparan itu menjadi sesuatu yang sangat menyita perhatian pemerintah. Jika negara mengendaki pembangunan yang berkesinambungan, maka harus dimulai dari daerah pedesaan dan sektor pertanian. Nah, itu. Karena bagaimanapun, seperti yang kita sudah pelajari bersama-sama pada pertemuan-pertemuan yang lalu,
sektor pertanian ini menjadi penopang ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Begitu ada bahaya seperti kelaparan, itu struktur ekonomi, struktur tatanan sosial, dan keamanan itu akan menjadi goyah. Bagaimana orang yang lapar kita paksa berpikir normal? Tidak, dia akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh makanan karena tuntutan kebutuhan biologis, yaitu lapar. Hampir 70% penduduk dunia termiskin berada di wilayah pedesaan yang penghidupan pokoknya berasal atau bersumber dari pola pertanian subsisten. Ada yang tahu pola pertanian subsisten itu apa? Bisa angkat tangan? Pola pertanian subsisten, ada yang tahu? Carla, Kavios, apa itu pola pertanian subsisten? Fokus pada pembudidayaan bahan pangan. Ada yang lain lagi? Kata Carla fokus pada pembudidayaan bahan pangan. Ada yang punya pendapat lain? Hasil dari pertanian tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, seperti yang disampaikan Holland tadi. Jadi mereka berusaha tani, hasilnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tidak ada yang dialokasikan untuk dijual, memperoleh keuntungan atau apa. Jadi tanam ya secukupnya untuk makan minum sehari-hari begitu. Pelihara untuk kebutuhan mungkin mau pesta atau mau apa ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu yang namanya subsisten. Setelah itu ada berkembang menjadi semi komersial. Jadi setengah untuk atau sebagian untuk memenuhi kebutuhan, sebagian untuk dijual, memperoleh pendapatan. Tapi yang lebih bagus adalah full komersial atau komersial secara berorientasi pasar, di mana kita berusaha tani untuk dijual, cari komoditi-komoditi yang punya nilai ekonomis, yang punya harga di pasaran baik untuk kita jual. Setelah itu baru sebagian kecil untuk kita konsumsi sendiri. Crispina, tolong baca. Belum dengar suaranya, Crispina. Pentingnya pembangunan pertanian. Yang pertama, potensi sumber dayanya yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Yang ketiga, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Yang keempat, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat. Yang kelima, menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Baik. Ini mengapa pembangunan pertanian itu sangat penting. Yang pertama, potensi sumber dayanya yang besar dan beragam. Di lokasi kalian masih ada tidak tanah-tanah yang tidak digarap, yang tidak ditanami, yang hanya dibiarkan saja? Ada, Pak. Masih ada, Pak. Artinya apa? Masih sangat berpotensi kalau mau tanam apa-apa. Alasan apa? Tidak ada air. Alasan tidak ada air itu sebenarnya sudah menjadi alasan yang basi. Teknologi sekarang sangat memungkinkan. Kalian silakan nonton. Pertanian kita ini hanya lahan kering, bukan pertanian gurun seperti di negara-negara Timur Tengah. Jadi sekarang banyak sekali teknologi yang memudahkan. Yang berikut, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Nanti silakan kalian browsing, cari data di BPS dan lain-lain. Pangsa sektor pertanian terhadap pendapatan nasional cukup besar. Kemarin kan ada fenomena kelangkaan minyak goreng sampai sekarang. Itu kenapa? Karena hasil dari produk pertanian yaitu CPO, crude palm oil itu sekarang bukan hanya untuk kebutuhan pangan,
sudah bisa untuk biodiesel atau bahan bakar kendaraan. Jadi memang sektor pertanian ini punya pangsa-pangsa itu share terhadap pendapatan nasional cukup besar. Bahkan sewaktu pandemi COVID hanya sektor pertanian yang justru bertumbuh, yang lain sedang menurun, pertanian justru bertumbuh. Karena apa? Orang tetap butuh makan, tetap butuh produk-produk dari sektor pertanian. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Nah, kita sudah lihat, sebagian besar penduduk di desa itu pekerjaannya apa? Yaitu bertani, berternak, menggantungkan atau sangat tergantung pada sektor pertanian. Perannya dalam penyediaan pangan ini sudah jelas, menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Jadi dasar pertumbuhan ekonomi di pedesaan itu, mungkin kalian juga adalah mahasiswa-mahasiswa yang dibiayai oleh orang tua yang berusaha tani. Jadi itu sudah bisa kalian rasakan sendiri. Ini, kontribusi sektor pertanian. Tadi itu penting, sekarang ini kontribusi. Yang pertama, sebagai bahan pangan, beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, produk turunan dari peternakan seperti susu, madu, dan lain-lain. Telur, serat, kulit ternak, ada beberapa tanaman seperti pisang, kapas, dan lain-lain itu kan bisa dipakai untuk membuat serat bahan tekstil atau industri garment. Bahan baku industri, karet. Getahnya itu bisa dibuat menjadi karet, plastik, dan lain-lain. Fungsi pelestarian lingkungan, nah ini. Tanaman itu berfungsi untuk pertama, kalau ada tanaman-tanaman tertentu yang akarnya itu bisa mencegah erosi, bisa memproduksi oksigen, menjadi apa? Menjadi iklim mikro supaya tidak terlalu panas. Itu banyak sekali fungsinya. Pasar potensial dan sumber pendapatan ya. Kalau kemarin sempat heboh dengan apa? Mai apa itu namanya itu lupa saya. Itu kan sempat dibuat porang ya. Itu kan ketika harganya naik bisa menambah keuntungan. Tenaga kerja ada akumulasi kapital. Jadi tenaga kerja ketika tidak musim tanam bisa berubah jadi buruh kah, jadi tukang ojek, nelayan, dan lain-lain. Dari sumber devisa. Komoditas-komoditas seperti CPO dari kelapa sawit, kemarin porang, ada beberapa komoditas menjadi idola di pasar dunia, tembakau, cengkeh, dan lain-lain. Kopi, sebagai sumber devisa atau pendapatan negara. Melania Clarissa Kevi, tolong baca. Layarnya kurang. Kalau begitu, Maria Della Banosaku. Ya, Pak. Kontribusi pertanian dalam pembangunan ekonomi atau KUSNET 1964. Menurut KUSNET, bukan menurut KUSNET. 1964, Todaro 2000. Pertanian Tunggu Pak, tidak terang. Habis. Kalau apa, matikan saja kamera kalian. Kalau sementara baca. Pertanian sebagai penyerap tenaga kerja. Yang kedua, kontribusi terhadap pendapatan. Yang ketiga, kontribusi dalam penyediaan pangan. Yang keempat, pertanian sebagai penyedia bahan baku. Yang kelima, kontribusi dalam bentuk kapital. Yang keenam, pertanian sebagai sumber devisa. Ya. Itu sudah tadi dijelaskan.
Nah, ada permasalahan dalam pembangunan pertanian. Yang pertama, saya perbesar, lahan. Konversi lahan yang tidak terkendali. Adakah di daerah kalian lahan-lahan perkebunan produktif seperti sawah yang dirubah jadi perumahan, jadi pertokoan? Ada tidak? Ada yang punya pengalaman itu? Atau pernah melihat? Di Kota Kupang itu banyak lahan-lahan produktif seperti lahan-lahan sawah dan lain-lain itu diubah menjadi bangunan, pertokoan dan lain-lain. Sehingga ya kita harus mencari alternatif, pindahkan sentra produksinya di mana begitu. Apalagi di kota besar seperti di Jawa, di Jakarta dan sekitar Jabodetabek itu Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu sangat-sangat rentan untuk terjadinya konversi lahan. Kalau kalian mau baca itu ada penelitian dari UGM tentang konversi lahan pertanian. Cari saja di Google itu yang tulis namanya Priska Jelulan, itu tentang konversi lahan. Itu ada terkait konversi lahan di NTT. Yang berikut keterbatasan dalam pencetakan lahan baru. Itu. Negara untuk mencetak lahan sawah yang baru itu kan butuh anggaran. Negara juga sangat terbatas menganggarkan terkait itu. Yang saya pernah dengar teman saya jadi fasilitator cetak lahan sawah itu di Oepoli, di Amphoe, Kabupaten perbatasan dengan Oipusi. Penurunan kualitas lahan. Nah, ini penurunan kualitas lahan ini silakan kalian cari artikel atau bagaimana biasanya karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Itu sudah secara hukum pertambahan nilai yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Itu kalau kita memberikan pupuk, tanah suatu saat akan jenuh. Bukan lagi semakin subur, dia makan semakin tidak subur atau tidak produktif lagi. Sehingga kualitas lahan tersebut dari lahan yang produktif bisa berubah menjadi lahan yang tidak produktif. Selanjutnya rata-rata kepemilikan lahan yang sempit. Ya, ini istilah kalau di nasional namanya petani gurem. Petani gurem itu adalah petani yang kepemilikan lahannya itu di bawah 0, atau tidak lebih dari 0,3 hektar atau 30 are. Yang berikut ketidakpastian status kepemilikan lahan. Nah ini masalah status kepemilikan lahan ini menjadi sesuatu yang sangat urgent harusnya. Kalau sudah memiliki lahan kan sertifikatnya bisa digadaikan ke lembaga keuangan untuk memperoleh modal untuk berusaha tani. Tapi kalau lahan itu tidak jelas, sering terjadi konflik. Pasti kalian sudah akrab dengan konflik perebutan tanah di kampung-kampung itu sampai ada yang pertumpahan darah dan sebagainya. Itu masih sangat rawan di Indonesia. Yang berikut terkait infrastruktur. Nah, ini di infrastruktur salah satunya jaringan irigasi. Biasa jaringan saluran-saluran air itu rusak sehingga tidak bisa mengalirkan air dengan baik. Penangkalan waduk-waduknya sudah terlalu banyak sedimentasi, artinya ada endapan-endapan sehingga tidak bisa menampung air dengan maksimal. Kurang memadai sarana pelabuhan dan transportasi ternak. Nah ini masalah, kita mau kirim sapi harus kemana dulu, tidak bisa, harus menempuh jarak yang jauh sehingga sapinya sudah stres atau bagaimana. Waktu memuatnya ke atas kapal juga tidak sesuai animal welfare atau kesejahteraan hewan sehingga sapinya stres dan kualitas dagingnya menurun. Atau kadang-kadang bahkan mati dalam pengiriman. Yang ketiga, benih. Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam. Nah, harusnya kan ada prediksi mulai musim penghujan sehingga bisa mulai mempersiapkan. Tapi distribusi benihnya terlambat sehingga petani terlambat. Nanti hujannya sudah sangat banyak, tidak bisa untuk semai lagi. Kenapa? Karena airnya debitnya sangat tinggi sehingga tidak optimal untuk proses penyemaian. Belum terbangun sistem pembibitan sapi nasional. Nah, kita mau cari bibit sapi juga agak susah. Masing-masing urus diri sendiri. Seharusnya ini tersentralisasi sehingga ketika peternak mau mencari bibit sapi tidak pusing, tidak kesusahan. Sudah tahu, oh kalau mau cari bibit sapi kemana.
Yang keempat, regulasi data kelembagaan. Perizinan investasi. Nah ini, orang baru mau memelihara sapi atau berusaha sawit itu ada sekian banyak meja yang harus dilewati. Belum lagi dengan masalah biaya dan lain-lain. Perizinan hak guna usaha investasi tanaman pangan yang belum diatur petunjuk pelaksanaan kecuali untuk tebu. Hanya tebu yang diatur hak guna usaha. Sisanya tanaman misalnya kopi, cengkeh, kapas, dan lain-lain itu belum ada. Jadi pengusaha juga takut berinvestasi. Kenapa? Karena regulasinya tidak jelas. Jangan sampai sudah keluar modal besar, tiba-tiba tidak sesuai aturan atau banyak pungutan-pungutan liar. Nah itu yang berbahaya. Nah ini, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat. Jadi petani hanya jadi price taker, bukan price maker, artinya tidak bisa menentukan harga. Contohnya begini, ada 10 orang tanam padi, yang satu boleh atau 2 orang boleh bertahan, harganya harus sekian karena biaya produksinya, tapi 8 orang karena kebutuhan uang, mereka melepas dengan harga yang lebih murah. Tengkulak bisa memilih, ya sudah, saya tidak ambil di kamu, saya ambil di yang 8 orang ini. Artinya apa? Tidak ada kekompakan, sehingga tidak ada posisi tawar, sehingga mudah sekali dikacaukan harganya oleh pemain-pemain atau pemegang pelepas uang. Sumber daya manusia, nah ini sumber daya manusia itu kemampuan petani dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju masih sangat bergantung pada kemurahan alam. Jadi tidak ada intervensi teknik budidaya terbaru atau varietas terbaru, belum. Ini masih sangat minim. Menurunnya minat generasi muda. Nah ini juga. Rata-rata sekolah untuk tes PNS atau kerja di bank atau kerja di mana, tidak ada yang berminat untuk kembali menekuni pertanian. Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat organisme pengganggu tanaman, pengawas benih tanaman serta tenaga kesehatan hewan. Nah ini masih sangat terbatas. Penyuluh saja bisa satu penyuluh untuk sekian desa. Apalagi pengamat OPT itu biasanya dipercayakan kepada ketua kelompok tani. Yang terakhir itu permodalan, sulitnya akses petani terhadap permodalan. Nah ini kembali lagi, kalau kepastian status pemilik lahan atau punya sertifikat itu bisa dijadikan agunan, bisa dijadikan jaminan untuk mengambil modal. Tunggakan kredit usaha tani, nah ini penelitian saya S1 terkait ini, S2 juga. Jadi masalah kredit usaha tani ini beda dengan masalah kredit koperasi. Kalau kredit koperasi kan jelas ditagih tiap hari, tapi kalau kredit usaha tani ini kan harus sesuai musim tanam. Tiba-tiba bilang, kami gagal panen, gagal apa dan lain-lain. Mau bagaimana? Artinya susah. Persyaratan agunan kredit KPPE ini berupa sertifikat menghambat penyaluran. Nah, karena tidak semua orang punya sertifikat, sehingga kemarin Presiden Jokowi melalui program di pertanahan adalah peluncuran sekian juta sertifikat tanah. Itu dengan adanya sertifikat, lembaga keuangan lebih berani untuk menyalurkan dana. Nah ini, berikut kita akan mempelajari atau sama-sama menyimak terkait tantangan pembangunan pertanian di Indonesia. Yang pertama itu tantangannya adalah perubahan iklim. Nah itu, sekarang tidak bisa lagi diprediksi kita mau tanam di bulan biasanya dulu bulan Oktober sudah mulai persiapan lahan, karena November sudah hujan sampai Februari. Bahkan sekarang pergeserannya semakin tidak menentu karena ada global warming atau pemanasan global, sehingga musim penghujan itu sulit diprediksi. Bahkan kemarin MotoGP saja harus pakai pawang hujan. Entah itu secara saintifik, secara ilmiah bisa dibenarkan atau tidak. Yang berikut kondisi perekonomian global. Nah ini, pelemahan nilai tukar rupiah, biaya produksi, krisis ekonomi. Ya, itu contohnya kemarin. Kenapa kelangkaan minyak goreng? Karena harga minyak di tingkat atau CPO di tingkat dunia itu lebih mahal. Sehingga kalau saya pengusaha, saya cari untung. Saya kirim ke luar negeri saya daripada jual di dalam negeri. Meskipun sudah ada regulasi. Jadi tiap produksi itu harus anggarkan 20% untuk kebutuhan domestik. Nah, ini gejolak harga pangan global. Contohnya sekarang terigu
tempe sempat naik. Kenapa? Karena harga gandum dan harga kedelai dunia itu meningkat. Bencana alam, ini bencana alam misalnya hujan yang terlalu banyak intensitasnya, bahkan hujan yang jarang turun itu juga dapat mengganggu dalam pembangunan pertanian. Peningkatan jumlah penduduk ini sesuai dengan postulat Malthus. Lebih banyak bayi yang lahir dibandingkan mencetak atau produksi pertanian. Aspek distribusi, nah masalah Indonesia ini kan ada 17.000 sekian pulau. Aksesibilitasnya juga tidak merata, sehingga pada musim-musim tertentu kita tidak bisa mengirim bahan pangan ke daerah-daerah yang mungkin ada musim timur, musim barat, dan lain-lain. Laju urbanisasi, banyak yang tidak mau lagi kerja di sektor pertanian, mereka pergi ke kota, kerja di sektor informal seperti ojek, parkir, jadi kondektur, konjak itu. Jadi meninggalkan, padahal mereka itu sebenarnya bisa untuk bekerja di sektor pertanian, tapi lebih memilih tinggal di kota, tidak mau kerja lagi di sektor pertanian. Ada salah satu mahasiswa tolong baca. Pembangunan pertanian di masa lalu mempunyai kelemahan yang hanya berfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan ciri skala modal terbatas, teknologi sederhana, sangat dipengaruhi musim, wilayah pasarnya. Minta maaf Pak, ini kabur lagi Pak. Oke, ada yang bisa lanjutkan? Semua sama, Pak. Ya? Iya, Pak. Semua sama? Semua sama, Pak. Buat slideshow. Oke, Ya. nanti saya bagikan YouTube-nya saja. Jadi skalanya kecil, modal terbatas, teknologi sederhana. Teknologi sederhana itu seperti masih pakai pacul, tova, sangat dipengaruhi musim. Ya, tunggu musim hujan baru boleh tanam. Jadi tidak ada teknologi yang bisa menyediakan air sepanjang musim supaya bisa tanam sepanjang tahun. Wilayah pasarnya lokal, jadi tanam di Eban, jual di Keva, atau tanam di Eban, jual di Kapan, begitu. Belum berpikir untuk mengemas dan bisa dikirim di antar pulau kan, atau kirim kecuali sapi ya, sapi karena masih hidup jadi bisa kita kirim sampai ke Jawa. Wilayah pasarnya lokal, involusi pertanian itu ada dalam hal ini pengangguran tersembunyi. Waktu musim tanam ya bisa bekerja, tapi setelah itu bingung mau kerja apa. Akses terhadap kredit susah. Teknologi dan pasar sangat rendah. Pasar komoditas pertanian bersifatnya monopsoni. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kebijakan. Nanti silakan kalian baca, saya bagikan PowerPoint-nya. Ada beberapa program kebijakan di Orde Baru juga. Nah, ini yang era reformasi. Jadi kalau dulu berbasis produksi, kalau di zaman reformasi itu bergeser menjadi berbasis konsumsi. Jadi banyak gerakan pangan lokal, itu supaya tidak tergantung pada beras. Karena sering sangat tergantung pada beras, sehingga waktu zaman reformasi digalakan kembali, ayo konsumsi pangan lokal. Nah, ini era Jokowi. Silakan kalian baca dengan nawacitanya, bagaimana visinya. Ini adalah produksi. Ini kalau tidak salah sampai tahun 2015. Capaian produksi padi, jagung, kedelai. Ada dulu program lain nama Pajale, padi, jagung, kedelai. Yang terakhir itu programnya sampai tahun 2019 itu sasaran strategis Kementerian Pertanian itu swasembada padi, jagung, kedelai, peningkatan produksi daging dan gula. Jadi
ada bantuan-bantuan dari pemerintah terkait komoditas-komoditas ini. Peningkatan diversifikasi pangan, artinya jangan hanya makan beras, bisa kita makan jagung, bisa makan tanaman-tanaman. Jangan hanya menunya monoton, tapi bisa divariasikan. Peningkatan nilai tambah, daya saing. Jadi nilai tambah ini contohnya begini, jangan jual pisang, kita bisa jual produk olahan yang punya nilai tambah, contohnya keripik, selai, sirup, bahkan kue. Jadi itu nilai tambah. Ada kakak kalian yang meneliti tentang nilai tambah, jadi silakan kalian baca skripsinya atau ketik saja, itu bimbingan saya namanya Adriana Banunaek. Itu penelitian tentang nilai tambah keripik pisang dan ubi. Daya saing itu penelitian saya, ada juga mungkin kalian kenal Lambertus Nesebria, hari itu dia meneliti tentang daya saing. Kalau ekspor dan impor itu biasanya Pak Ahmad dan Pak Putra yang di situ karena perdagangan atau pemasaran. Yang keempat itu penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. Nah, itu bioindustri, contohnya tadi karet, bioenergi itu minyak CPO itu bisa digunakan untuk jadi energi berbasis biologi atau biodiesel. Nah, yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui nilai tukar petani. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, nanti saya bagikan PowerPoint-nya dan juga rekaman YouTube-nya.